Perlu diuraikan terlebih dahulu alasan munculnya perserikatan bernama Hilful Fudul ini. Untuk mengetahui mengapa organisasi tersebut muncul dalam masyarakat Quraisy di Mekah saat itu. Menurut riwayat, setelah kematian pemimpinnya Hashim dan Abdul Muthalib, status bangsa Quraisy mulai jatuh dari pandangan kabilah dan seluruh bangsa Arab. Kabilah-kabilah lain tidak memiliki rasa takut lagi terhadap mereka, apalagi setelah Perang Al-Fijar. Kelemahan mereka terlihat jelas. Kelemahan bangsa Quraisy bermula dari kesalahan mereka sendiri, termasuk kesalahan tidak adanya persatuan dalam masyarakatnya. Pimpinan dari masing-masing suku keturunan Quraisy saling memberi pengaruh dan perebutan kekuasaannya masing-masing, dan masing-masing ingin memonopoli pangkat kehormatan sebagai pengurus Ka'bah di Masjidil Haram. Perang Fijar saat itu membuktikan kelemahan mereka. Munculnya Perang Fijar ini berasal dari perbuatan orang Arab lain atas keturunan Quraisy. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat Arab dari kabilah lain sudah berani menyerang masyarakat Arab keturunan Quraisy, padahal belum pernah terjadi sebelumnya. Perang Fijar yang berlangsung selama 4 tahun itu, jika perdamaian belum berakhir, maka keturunan Quraisy akan kalah. Apalagi di kota Mekah saat itu, bisa dikatakan belum ada jaminan keamanan. Kekuasaan Quraisy tidak dapat menjamin keamanan penduduk Mekah dan sekitarnya. Di lingkungan pemerintahan kota Mekah, tidak ada kehakiman dan kepolisian yang bisa mengadili perilaku kejahatan atau kesalahan dari mereka yang melakukannya, demi melindungi dan menjaga hak milik dan keselamatan jiwa masyarakat, agar tidak diganggu oleh orang yang suka melakukan perbuatan semena-mena. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika seseorang yang merasa memiliki kekuatan dan kekuasaan suka menindas kaum lemah. Akibatnya, penganiayaan terhadap yang lemah dari lapisan bawah merajalela, karena mereka yang bertindak semena-mena atau menganiaya siapapun tidak diadili dan dihukum. Terkait hal tersebut, akhirnya beberapa orang Quraisy dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan Banu Taim yang diketuai oleh Zubair bin Abdul Muthalib berinisiatif mengadakan pertemuan penting di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi, orang tertua dan paling berpengaruh di masyarakat Quraisy saat itu. Adapun yang dibicarakan dalam pertemuan itu terkait dengan tidak adanya kehakiman dan undang-undang yang melindungi kepentingan seluruh warga Mekah dan sekitarnya, terutama masyarakat lemah dan kelas bawah yang dianiaya oleh mereka yang kuat. Keputusan yang dimusyawarahkan dalam pertemuan itu dirangkum sebagai berikut. Di kota Mekah dan sekitarnya didirikan perserikatan untuk memulihkan keamanan dan menegakkan keadilan bagi seluruh penduduk kota Mekah dan sekitarnya. Perserikatan tersebut dinamakan Hilful Fudul, sumpah utama, dan berbasis di kota Mekah. Cara untuk mencapai tujuan utama ini adalah sebagai berikut. Di kota Mekah dan sekelilingnya, jangan sampai ada seorang yang dianiaya atau diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh seorang dari bangsa lain, sekalipun orang asing yang datang dari luar negeri atau orang yang terhitung budak belian. Akan dijaga baik-baik semua hak-haknya dari penganiayaan atau perbuatan sewenang-wenang. Dengan tidak memandang bangsa atau kulit, barang siapa yang berani berbuat aniaya atau sewenang-wenang terhadap diri orang lain di kota Mekah dan daerahnya, dia akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut. Sekalipun yang berbuat aniaya atau sewenang-wenang itu misalnya seseorang dari golongan bangsawan Quraisy sendiri, dia tentu akan mendapat hukuman yang setimpal. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW baru berumur 20 tahun. Meskipun beliau tampak sebagai orang termuda dalam permusyawaratan, tapi beliau dikenal sebagai orang yang cerdas, santun, dan berbudi luhur, sehingga beliau terpilih menjadi anggota perserikatan tersebut. Beliau menerima pilihan ini dengan baik.
Perlu dijelaskan, mengapa perserikatan tersebut dinamakan Hilful Fudul. Hilful Fudul berarti perjanjian yang disertai sumpah yang utama untuk membela hak-hak orang yang dianiaya. Nama ini sengaja digunakan untuk mengenang perserikatan masa lalu yang diselenggarakan oleh 3 orang keturunan Jurhum yang masing-masing bernama Fadl, yaitu Fadl bin Fadlah, Fadl bin Wada'ah, dan Fadl bin Al-Harith. Saat itu, ketiga orang ini membentuk perserikatan yang bertujuan untuk membela dan membantu orang yang teraniaya dari tindakan orang-orang yang menganiaya mereka. Karena peristiwa tersebut sangat penting untuk diperingati, para pemimpin Quraisy dengan suara bulat memutuskan untuk menggunakan nama Hilful Fudul untuk tujuan yang sama. Selain itu, beberapa ulama meriwayatkan bahwa setelah pengumuman keberadaan Hilful Fudul kepada seluruh masyarakat Arab saat itu, perserikatan tersebut segera melakukan upaya serius untuk mencapai tujuannya. Setiap hari, setiap bulan, dan seterusnya, terlepas dari bangsa atau kedudukan dan tanpa memandang kulit, bantuan, perlindungan, pembelaan, atau keadilan diberikan langsung kepada siapa saja yang dianggap membutuhkan. Setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul beberapa tahun kemudian, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mengenai perserikatan tersebut, "Sesungguhnya aku telah menyaksikan sumpah yang terjadi di rumah Abdullah bin Jud'an. Aku tidak akan suka menerima pergantian unta yang lebih baik guna menyalahi perjanjian dalam sumpah itu. Dan jika Islam mengajak dengan perjanjian itu, tentu aku menurut." Dengan kata lain, jika beliau diperintahkan untuk menyalahi sumpah tersebut dan diganti atau ditebus dengan unta terbaik, maka beliau tidak akan menerimanya. Apalagi jika sumpah tersebut ada dalam Islam, beliau akan taat karena Islam memberikan kepemimpinan kepada umatnya untuk membantu dan membela orang-orang yang teraniaya. Diriwayatkan bahwa perserikatan tersebut berlangsung hingga datang permulaan Islam.